semuanya. Jadi, saya memutuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan orang-orang dari para miliarder. Ini dia. Banyak orang ingin memulai bisnis dan sepertinya di setiap pesta makan malam, karena saya seorang yang suka memancing, saya akhirnya menjadi orang di pojok yang didatangi semua orang dan berkata, "Hei, saya punya ide." Banyak sekali ide, tapi tahukah Anda, pertanyaan yang paling sering saya dengar adalah bagaimana cara memulainya? Ini jawaban saya, jual sesuatu. Jangan pernah menerima saran dari seseorang yang tidak berinvestasi secara finansial pada hasilnya. Dan yang saya maksud bukan sebagai investor. Maksud saya sebagai pelanggan. Telepon saja pelanggan dan pergilah ke sana dan jual sesuatu. Ketika Damon memulai FUBU, dia tidak mempekerjakan banyak peneliti. Dia mengambil kaos oblong, berdiri di sudut jalan, dan menjualnya. Ketika saya memulai bisnis teknologi pertama saya tidak menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memikirkan apa yang harus saya lakukan, produk apa yang harus Anda miliki. Saya menelepon pelanggan besar dan menjualnya kepada mereka. Jika Anda ingin memulai bisnis, jual saja sesuatu. Suatu hari, seseorang mendatangi saya dan berkata, Robert, ceritakan tentang bisnis yang bisa saya mulai, menghasilkan banyak uang, dan tidak perlu menghabiskan banyak waktu. Tahukah Anda apa saran saya? Jangan terjun ke dunia bisnis. Bahkan bisnis yang menurut Anda mudah dan tidak memerlukan banyak kerja keras. Coba tebak. Pada awalnya, semuanya akan menyita waktu Anda. Semuanya akan menyedot uang Anda. Dan semuanya sangat sulit. Bisnis memang sulit. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menjadi mudah. Jangan tertipu dengan mencoba memulai sesuatu yang mudah. Anda tahu, salah satu hal yang selalu dibicarakan orang kepada saya adalah keseimbangan kehidupan kerja. Dan mereka berkata, ya ampun, Anda ayah yang hebat. Anda selalu ada untuk anak-anak Anda tampaknya pergi kemana-mana, bahkan di sekolah. Petik 2. Namun, inilah kenyataannya. Butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk sampai ke titik ini. Ketika Anda memulai, tidak ada keseimbangan kehidupan kerja. Itu salah satu kebohongan besar yang orang katakan kepada Anda. Bisnis adalah sesuatu yang hidup dan bernapas. Ketika ia butuh makan, Anda harus memberinya makan. Bisnis tidak peduli apakah Anda harus bersekolah atau tidak. Bisnis tidak peduli apakah Anda ingin berolahraga. Bisnis tidak peduli dengan semua hal itu. Bisnis adalah sesuatu yang hidup dan bernapas. Saya telah melihat banyak bisnis dimulai dan saya telah melihat banyak bisnis gagal. Salah satu kesalahan paling umum yang menurut pengalaman saya dilakukan orang ketika mereka memulai bisnis adalah mereka tidak jelas apa proposisi nilai bagi pelanggan. Mereka melihatnya melalui sudut pandang mereka sendiri. Jadi, izinkan saya memberi Anda contoh singkat. Anda pernah mendengar orang terkenal menjual pena ini kepada saya. Tahukah Anda apa jawaban yang tepat untuk itu? Bukan menjual pena. Sebelum saya menjual pena kepada Anda, beritahu saya kepada siapa saya menjual bisnis itu. Nilai tidak dilihat dari sudut pandang Anda. Nilai tidak dilihat dari sudut pandang pelanggan. Ada pepatah lama dan video terkenal dari Steve Jobs yang berbicara tentang produk dan cara mengetahui Anda memiliki produk yang bagus. Steve Jobs berkata orang tidak tahu mereka butuh suatu produk sampai Anda memberitahu mereka tentang produk tersebut. Orang lain berkata Anda tidak boleh membuat suatu produk sampai Anda memiliki pengalaman pelanggan yang teridentifikasi. Begini pandangan saya tentang hal itu. Tidak masalah apakah produk Anda laku keras di awal atau tidak. Itu tidak selalu mengidentifikasi pasar yang sedang naik daun. Anda tahu apa yang dimaksud dengan pengalaman pelanggan yang fanatik. Ketika Anda menjual suatu produk dan Anda memberikannya kepada pelanggan dan mereka melihatnya dan berkata, saya tidak bisa hidup tanpa ini. Maka Anda telah menemukan sesuatu. Carilah pengalaman dan keterlibatan fanatik dari pelanggan Anda, bukan selalu penjualan. Maksud saya, tentu saja, jika Anda tidak menjual apapun, Anda akan gulung tikar. Suatu hari saya berbicara dengan salah satu mantan VPSDM saya dan kami berbicara tentang apa yang membuat seorang kandidat hebat dan dia berkata, kami ingin mempekerjakan seseorang yang pernah gagal sebelumnya karena itu membuat mereka lebih baik hari ini. Oke, dan saya seperti, ya Tuhan, itu omong kosong belaka. Saya tidak suka orang yang pernah gagal sebelumnya. Saya tidak mau mempekerjakan seseorang yang bisnisnya sudah bangkrut. Kegagalan besar itu buruk. Saya tidak suka pengusaha yang datang dan berkata, saya punya bisnis selalu bangkrut dan gagal. Saya tidak masalah dengan jalan keluar yang kecil, tetapi saya tidak ingin kegagalan total.
Saya ingin perubahan kecil di sepanjang jalan. Jadi, kegagalan bukanlah tentang kegagalan besar. Kegagalan adalah hal-hal kecil dan adaptasi yang konstan. Anda tahu ketika Anda menjadi sukses, salah satu pertanyaan paling umum yang ditanyakan orang kepada Anda adalah jika Anda harus melakukannya lagi, apa yang akan Anda lakukan secara berbeda? Saya benar-benar memikirkan pertanyaan ini karena tidak ada jawaban yang bagus. Karena saya selalu berpikir Anda adalah produk dari semua yang telah terjadi pada Anda. Tetapi Anda tahu, media menginginkan jawaban yang sederhana. Jadi, saya benar-benar memikirkannya. Inilah jawaban saya. Apa yang akan saya lakukan secara berbeda jika saya harus melakukannya lagi? Saya akan bermimpi lebih besar. Keterbatasan saya, alasan saya hanya menjadi miliarder di Australia karena nilai tukar adalah saya tidak berpikir lebih besar. Kapasitas saya untuk membayangkan kehidupan ini. Saya tidak memiliki kapasitas itu, saya benar-benar percaya bahwa pikiran yang telah berkembang tidak akan pernah bisa kembali ke ukuran aslinya. Bermimpilah besar, tetapi bekerja keraslah. Suatu hari saya sedang berpidato dan seseorang mendatangi saya dan berkata, "Ya ampun, andai saja aku sukses, hidupku akan jauh lebih mudah, aku akan bahagia setiap hari dan semua masalahku akan hilang." Petik 2, dan aku seperti, apa kau bercanda? Orang-orang memiliki kesalahpahaman tentang kesuksesan, bahwa kesuksesan itu terbatas. Bahwa ada pintu ajaib yang kau masuki dan tertulis kesuksesan di pintu itu. Dan begitu kau masuk melalui pintu itu, semuanya adalah unicorn, anak anjing, dan permen lollipop. Coba tebak, masalah akan semakin besar. Biar ku beritahu ini, jika kau tidak bahagia hari ini tanpa apapun, berjuang, bekerja keras, kau juga tidak akan bahagia dengan banyak uang. Kebahagiaan bukanlah hasil dari tujuan yang terbatas. Kebahagiaan hanyalah dirimu sendiri. Kekayaan yang besar memperkuat siapa dirimu saat ini. Berikut adalah nasihat luar biasa yang harus kupelajari yang tidak kulakukan, dan itu tentang produktivitas dan cara meningkatkan skala bisnismu. Dulu kupikir aku sangat pandai mengatur waktu dan mengetahui semua hal penting yang harus kulakukan setiap hari. Tapi coba tebak, berikut trik sederhana yang diberikan seseorang kepada saya. Mereka berkata kepada saya, kamu terlalu sibuk, kamu punya terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Petik 2, dan ini adalah trik yang mereka berikan kepada saya. Mereka berkata, setiap pagi, bangunlah, ambil selembar kertas dan tuliskan 3 hal. Bukan 5, bukan 10, bukan 20. Tuliskan 3 hal yang harus kamu capai hari ini. Apapun yang terjadi, hari ini, bukan besok. Jangan tidur sampai ketiga hal ini selesai. Petik 2. Jadi, yang biasa saya lakukan adalah bangun setiap hari, melupakan semua kebisingan dan gangguan, dan menuliskan ketiga hal itu. Tidak harus menyelesaikannya, tetapi hari saya tidak akan berakhir sampai ketiga hal itu selesai. Momentum maju yang konstan. Saya telah berinvestasi dalam banyak bisnis selama 20 tahun di Shark Tank, Dragons dan Shark Tank Australia, dan ada beberapa tanda bahaya yang benar-benar muncul bagi saya. Yang pertama sedikit kontroversial bagi kebanyakan orang. Nomor 1 adalah saya tidak menginginkan pengusaha yang gagal. Saya tidak ingin berinvestasi pada seseorang yang memulai bisnis dan harus benar-benar pergi. Saya tidak masalah dengan sedikit kegagalan atau konsultasi atau jalan keluar yang tidak bagus, tetapi saya tidak menginginkan seseorang yang menyerah pada sesuatu dan gagal. Yang lainnya adalah saya menginginkan wirausahawan yang solid dan mentalnya kuat. Tunjukkan saya bisnis kecil yang sedang bermasalah dan saya akan menunjukkan wirausahawan yang punya masalah. Dan yang ketiga adalah, jika Anda tidak memahami angka-angka Anda, dan yang saya maksud bukanlah neraca, laporan laba rugi. Yang saya maksud adalah detak jantung bisnis Anda. Setiap bisnis memiliki 2 atau 3 statistik utama yang perlu Anda ketahui setiap hari. Jika saya membangunkan Anda pada pukul 2 pagi, Anda harus mengetahui statistik itu. Dalam bisnis saya, itu mudah. Tetapi dalam bisnis Anda, itu mungkin sama sekali berbeda. Anda tahu, motivasi itu sangat sulit. Mudah untuk termotivasi ketika segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan Anda. Saya selalu mengatakannya, Anda bisa termotivasi ketika Anda mengalami hari yang buruk dan hujan dan anjing Anda menggigit Anda dan teman-teman Anda membenci Anda dan pasangan Anda tidak menyukai Anda pada hari itu dan anak-anak Anda membentak Anda.
Ketika tidak ada yang berjalan dengan baik dan Anda merasa gagal di setiap bagian tubuh Anda. Jika Anda dapat bangkit pada hari-hari itu dan melakukan hal-hal yang perlu dilakukan, itulah motivasi. Itu pepatah bagus yang pernah saya dengar dahulu kala, yaitu seorang wirausahawan hebat memiliki kemampuan untuk bangkit dari kegagalan ke kegagalan tanpa kekurangan antusiasme. Itulah motivasi. Semua orang ingin memulai bisnis dan orang-orang selalu bertanya kepada saya, bisnis seperti apa yang harus saya mulai? Inilah kesalahan paling umum yang saya lihat dilakukan oleh para wirausahawan muda. Dan apa analogi terbaiknya? Pikirkan seperti ini, ada sepotong keju dan semua wirausahawan adalah tikus dan mereka semua mengacau. Mereka mengejar sepotong keju itu dan kemudian besok ada sepotong keju di sini dan semua orang pergi ke arah ini. Wayne Gretzky mengatakannya dengan sangat baik. Jangan pergi ke tempat kepingan itu berada. Pergilah ke tempat yang menurut Anda kepingan itu akan pergi. Jangan masuk ke bisnis yang dimasuki semua orang. Masuklah ke bisnis yang akan menjadi gelombang berikutnya. AI masih sangat populer, masuklah ke sana. Anda harus tahu kemana bola akan diarahkan. Saya baru saja mendapat pesan teks dari seseorang yang meminta saya menjadi mentornya. Salah satu hal umum yang sering saya dengar dari banyak orang adalah, bisakah Anda membimbing saya atau bagaimana cara menemukan mentor yang baik? Lalu, orang-orang bertanya kepada saya, apa saja nasihat yang Anda dapatkan dari seorang mentor yang hebat? Saya selalu kesulitan menjawab pertanyaan itu. Biar saya beritahu alasannya, karena nasihat itu relatif terhadap posisi Anda dalam suatu situasi. Seseorang memberi saya nasihat yang bagus tentang sesuatu dan saya belum siap untuk mendengarnya, saya tidak akan menerapkannya. Keindahan hidup adalah ada begitu banyak orang hebat, bukan hanya saya, tetapi ada begitu banyak orang yang dapat Anda pelajari dari Universitas YouTube, tetapi itu berlaku untuk posisi Anda dalam perjalanan Anda. Jangan mencari hal-hal umum dan nasihat. Carilah orang-orang yang dapat membimbing Anda dalam masalah tertentu yang sedang Anda hadapi saat ini. Tidak ada satu pil yang menjawab segalanya. Yang benar-benar menarik tentang bisnis adalah betapa dinamisnya bisnis itu dan seberapa banyak perubahannya serta seberapa banyak ia mengalir. Salah satu dampak terbesar yang saya lihat dalam bisnis yang sangat saya yakini adalah kustomisasi. Orang tidak ingin membeli atau mendapatkan sesuatu yang bisa didapatkan orang lain. Dan dengan internet dan terutama dengan AI, Anda dapat membuat ulang, menduplikasi, dan menskalakan hampir semua hal. Saya pikir yang akan terjadi adalah jika Anda dapat membuat produk yang dapat memberikan pengalaman yang sangat personal bagi saya dan dapat disesuaikan, saya pikir itu akan selalu menonjol. Penjualan adalah sumber kehidupan setiap bisnis. Maksud saya memiliki banyak insinyur dan akuntan, semua jenis orang yang ingin memulai bisnis. Dan mereka selalu berkata kepada saya, ya ampun, saya sangat takut dengan bisnis. Saya berkata, mengapa? Dan kami berkata, ya, saya tidak begitu pandai dalam penjualan. Jadi, saya selalu berkata kepada mereka, lihat, ada buku panduan tentang cara melakukan penjualan, banyak buku penjualan, tetapi izinkan saya memberi Anda nasihat yang tidak ada di buku-buku itu. Keaslian tidak mungkin ditiru. Petik 2. Jadi, beberapa tahun lalu ada seorang karyawan yang bekerja untuk saya dan dia sangat buruk dalam penjualan. Sekarang, dia adalah salah satu sales terbaik di dunia. Alasan dia sangat buruk dalam penjualan adalah karena dia tidak terlalu percaya diri. Dia tidak tahu cara berbicara dengan orang lain dan dia masih sangat baru dalam hal itu. Jadi, saya duduk bersamanya. Dia tahu semua dasar-dasarnya. Jadi, kami akan melakukan panggilan penjualan. Inilah yang saya katakan kepadanya. Saat kami melakukan panggilan ini, saat rapat dimulai, beritahu pelanggan, Anda sangat gugup. Ini panggilan penjualan pertama Anda. Kami pergi ke sana, dia melakukan itu. Dan coba tebak, pelanggan ingin membantunya. Orang-orang lebih baik dari yang Anda kira dan mereka ingin membantu Anda. Terutama saat Anda masih muda dan baru memulai. Nah, inilah masalahnya. Dia terus melakukan ini selama 100 panggilan penjualan berikutnya dan akhirnya itu tidak autentik. Namun, saat Anda baru memulai dan Anda seorang insinyur atau akuntan, katakan saja kepada orang-orang, saya tidak pernah melakukan penjualan. Inilah alasan saya percaya pada produk ini. Orang-orang ingin membantu Anda. Uang itu sulit dan Anda bisa membuat banyak kesalahan dengan uang. Hal yang saya pelajari dari waktu ke waktu adalah Anda harus sangat berhati-hati dengan kesalahan yang Anda buat dengan uang karena begitu Anda menghabiskan $1, uang itu akan hilang dan tidak akan kembali.
Salah satu kesalahan terbesar yang saya buat adalah ketika saya berusia 20-an dan saya berinvestasi dalam saham karena ayah baptis saya memberitahu saya bahwa saham itu akan meroket dan kita akan menghasilkan banyak uang darinya. Saya tidak tahu apapun tentang pasar saham, saya tidak tahu apapun tentang saham itu, saya bahkan tidak tahu apa yang dilakukan perusahaan itu. Tahukah Anda apa yang saya lihat? Saya tidak melihat saham, saya melihat uang mudah. Jadi, saya mengambil $2.500 dan saya rasa saya bahkan tidak punya $2.500. Saya menaruh setengahnya di kartu kredit dan coba tebak apa yang terjadi dengan saham perusahaan itu. Saham itu turun dari $2.500 menjadi $200 dan karena saya membelinya dengan margin, saya harus meminjam uang dari orang tua saya. Sangat memalukan untuk melunasinya. Kesalahan terbesar yang pernah saya buat dan tidak boleh Anda lakukan. Jangan mengejar uang mudah karena tidak ada yang seperti itu. Saat Anda memulai perusahaan Anda akan semakin besar. Semua jenis orang akan mulai memberitahu Anda tentang skala. Inilah salah satu mitos terbesar yang pernah saya pelajari tentang skala. Dan jangan lupa, saya punya perusahaan kecil yang menghasilkan $200.000 setahun dengan 2 karyawan. Dan saya punya perusahaan besar, miliaran dolar setahun dengan 1.000 orang. Inilah mitos terbesar tentang skala. Anda tidak dapat membersihkan skala dan membuatnya bersih, repetitif, dan produktif setiap hari. Ada sejumlah kekacauan dalam skala, apapun yang Anda lakukan. Jika perusahaan Anda berkembang, akan ada kekacauan. Anda harus belajar menerima kekacauan, tetapi pastikan itu tidak menghancurkan Anda. Saya rasa itu adalah musim keempat Shoteng di AS. Pasangan ini muncul, dan mereka mengajukan penawaran kepada kami dan saya rasa mereka mengatakan sesuatu, dan saya tidak begitu mengerti pertanyaannya dan mereka berkata kepada saya, "Hei, Anda tidak mendengarkan. Untuk apa yang kita katakan?" Dan saya pikir saya sedang mengalami hari yang buruk, dan saya mungkin sedang marah, tidak sarapan, dan saya berkata kepadanya, "Tunggu sebentar. Bukan tanggung jawab saya untuk mendengarkan Anda. Itu tanggung jawab Anda untuk didengar." Investasi terbesar yang pernah saya buat untuk diri saya sendiri dan yang dapat Anda buat untuk diri Anda sendiri adalah belajar cara berkomunikasi. Jika Anda tidak dapat berkomunikasi dengan jelas, tidak ada yang akan mendengarkan Anda. Tidak masalah jika Anda memiliki ide terbaik atau produk terbaik, tetapi jika Anda tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain dan membuat mereka memahaminya, Anda tidak akan pernah sukses. Ada kutipan yang bagus. Jadi, saya suka bermain tenis. Ada kutipan bagus di klub tenis kecil ini. Saya anggota di Newport Beach di California, dan kutipan itu dari Martina Navratilova. Dan saya suka kutipan ini. Dan kutipan itu berbunyi, tekanan adalah hak istimewa kesuksesan. Saya suka itu, jadi inilah intinya. Semakin sukses Anda, semakin banyak tekanan yang akan Anda miliki. Anda tidak akan pernah lepas dari tekanan. Anda akan selalu merasakan tekanan. Jadi, saat tekanan meningkat, bagaimana Anda membuat keputusan? Jadi, ada 2 peringatan yang saya gunakan. Secara umum, reaksi spontan saya biasanya yang benar. Kedua, jangan pernah membuat keputusan yang akan menghancurkan bisnis Anda. Risiko besar seperti itu, saya sangat waspada. Jadi, pertama, firasat Anda mungkin adalah firasat yang tepat. Dan kedua, jangan membuat keputusan besar yang dapat menghancurkan bisnis Anda. Dan poin terakhir saya adalah tidurlah. Dalam keputusan yang sangat besar, Anda harus memiliki kejernihan pikiran. Jadi, terima semua data, lalu tinggalkan, tidurlah, bangun besok pagi, dan apa yang Anda rasakan saat itu mungkin adalah cara yang benar. Kepemimpinan itu sangat sulit. Saya pikir saya adalah pemimpin yang baik. Saya mungkin bukan manajer yang hebat, tetapi saya pikir saya adalah pemimpin yang cukup baik dan secara umum saya pikir orang ingin dibiarkan, bukan diatur. Jadi, menurut saya pribadi, apa sifat hebat dari beberapa pemimpin yang pernah saya lihat dan omong-omong, saya pernah makan malam dengan berbagai pemimpin hebat. Saya pernah makan malam dengan Presiden Prancis. Saya pernah makan malam dengan Perdana Menteri Kanada. Saya pernah makan malam dengan beberapa pebisnis paling sukses di dunia, dan seterusnya. Namun, menurut saya, pelajaran yang saya dapatkan dan pelajaran itu ada di Alkitab. Dan apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya adalah jangan beritahu orang lain, saya mengutipnya,
Tetapi apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya adalah jangan beritahu orang lain apa yang harus dilakukan. Ajarlah mereka dengan perumpamaan. Pemimpin hebat memiliki kemampuan untuk menceritakan kisah yang hebat. Dan kisah yang hebat melibatkan audiens dan orang lain. Pimpin orang lain dengan kisah yang hebat. Saya harap Anda menikmatinya. Jika Anda memiliki pertanyaan, beritahu saya. Jangan lupa berlangganan.